Selamat malam sobat-sobat budaya semuanya. Beberapa waktu yang lalu memang kita agak tersendat karena acara suronan ya, dan kemudian juga sobat-sobat kita pada merayakan suro masing-masing. Ada yang kirap di Solo, ada yang keliling beteng Jogja sambil topo bisu dan sebagainya. Ada yang kungkum. Saya sendiri juga mencoba untuk bicara tentang suronan tapi sebentar, terus malamnya saya ritual sendiri ya. Jadi memang agak tersendat sedikit Zoom KCB ini, mudah-mudahan mulai lancar lagi. Nah malam ini kita mencoba untuk menampilkan Mas Romo Doni ya, Romo Doni untuk membicarakan tentang tembang ya, mocopat ya. Romo Doni dari Fakultas Budaya ya, jadi dan aktif di budaya itu di Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. Jadi saya pikir ini nanti akan menjadi tambahan wawasan kita tentang tembang, tentang mocopat ya, itu penting juga. Jadi tidak hanya hal-hal yang sifatnya ajaran spiritual, tetapi tembang pun juga ternyata memiliki selain sejarahnya, selain terjadinya tembang ini bagaimananya, juga memiliki filosofi-filosofi yang ternyata ya memang Jawa lagi gitu. Kembalinya itu kejawennya. Jadi saya kira saya tidak panjang lebar. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Saya serahkan kepada Romo Doni. Ini tidak ada moderator, jadi nanti saya yang ngatur tanya jawabnya. Karena waktu nyari moderator nggak sempat saya. Oke, saya kira waktu saya serahkan kepada Romo Doni. Monggo Romo Doni, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, matur sembah nuwun Kanjeng Tony. Matur sembah nuwun wekdalipun sampun kepareng nderek sinau sesarengan wonten Zoom KCB. Dalem mawi basa Jawi menapa Indonesia kemawon? Indonesia mawon. Kalersan sampun dalem sampun napa tadi sudah mengirimkan PowerPoint ya, insya Allah mungkin sakit kita akan sama-sama ya. Ini pas ini dengan wayah suro ya, kita membahas tembang. Pas dawuhnya Kanjeng Tony, saya didhawuhi matur sembah nuwun. Sekali lagi nyun papunten tidak berniat nguyai segoro nyaremi seganten. Karena sebenarnya masing-masing sudah sangat ahli begawan ya. Saya hanya memberanikan diri ini kumawani saja untuk sinau sesarengan mekaten. Lajeng kaitannya dengan suro karena kita membahas ada sisi alkulturasi. Suro itu juga alkulturasi karena dulu sempat ada dualisme ketika masuknya pengaruh Islam dengan Hijriyah lalu ada tanggalan Saka sehingga Sultan Agung mengambil langkah untuk mengakulturasi. Sebelumnya Mekaten karena ketika kita belum kena pengaruh Hindu Buddha sudah ada penanggalan tersendiri di luar mongso ya. Kalau Pranoto Mongso itu sebenarnya bukan penanggalan tuh siklus musim, ada sendiri penanggalan. Lalu ketika muncul kerajaan Hindu Buddha menggunakan tahun Saka. Nah, begitu juga tembang. Ketika kita mempelajari tembang, yang kita jumpai pertama malah bukan tembang asli. Jadi kita membahas tembang Macapat Jawa karena memang ada Macapat selain Jawa. Nanti kita bahas di dalam ada Macapat Sunda, ada Macapat Madura, ada Macapat Sasak, Lombok. Tapi Bali tidak ada. Hanya Bali tidak ada. Nanti kenapa di Bali tidak ada? Nah ini kita akan bahas juga. Saya kumawantun matur di hadapan Nandalem Sedoyo karena tidak bisa selak ya sebagai
Karena dulu kuliah saya S1 sastra Jawa, lalu S2-nya sejarah, jadi mau tidak mau dalam konsep sinau sesarengan ini agar yang pernah saya pelajari di kampus tidak mubazir mengatakan ini, kita bisa sinau sesarengan. Tembang ini terkait dengan bagaimana kita manusia modern atau Homo sapiens ini, kita Homo sapiens ini kalau dari antropologi, kata antropologi sendiri antropos itu dari eh, bahasa Yunani untuk kita manusia. Nanti ada Pisces, ikan, ada burung aves. Nah, di antara mamalia primata, kita ini disebut antropos. Sehingga ilmu antropologi untuk mempelajari manusia. Nah, dalam konteks tembang, kita manusia modern itu Homo sapiens disebut juga Homo symbolicum. Atau eh, malah disebut animal simbolikum ya, karena bagian dari mamalia, yaitu bagian dari mamalia yang bisa berkomunikasi dengan kompleks. Lalu bedanya Homo sapiens dengan Homo erectus apa? Kenapa Homo erectus tidak memunculkan tembang misalnya? Hanya Homo sapiens, kita manusia modern atau manusia bijak ya. Bijaksana dalam konteks memahami sisi zohir dan sisi batin. Kalau dalam konteks fisika modern, kita meminjam Einstein itu IMC kuadrat, yaitu relativitas antara energi dan materi. Kadang waktu dan space juga relatif, kadang energi dan materi relatif, mengatakan. Sehingga berkomunikasi dalam konteks Homo sapiens tidak hanya berkomunikasi dalam konteks zohir, konteks lahir, tapi juga berkomunikasi dalam konteks batin. Nah, sehingga munculnya tembang ini adalah penggabungan dari itu karena kita Homo sapiens. Jadi misalnya di konteks keris ya, pusoko, Homo erectus itu sudah megang alat-alat batu dari zaman Homo habilis ya sebelumnya. Tapi di Homo sapiens bahkan belum masuk ke zaman logam, alat batu itu sudah dibedakan alat batu untuk kerja dan alat batu untuk pusaka. Nah, itu ciri khas kita memang Homo sapiens, yaitu manusia modern yang mengerti sisi lahir dan sisi batin. Sehingga tembang ini juga eh, gabungan atau tidak terpisahkan antara sisi lahir dan sisi batin. Sisi lahirnya adalah dengan tembang pilihan kata-kata syair ya, itu untuk berkomunikasi dengan eh, pihak lain, dengan pihak lain dalam sosial ya. Tapi dari sisi batinnya ada mana-mana ternyata di mocopat itu, di tembang itu ya, ya nanti menyentuh sisi ruhani yang jadi yang kita ajak berinteraksi dengan tembang itu tidak hanya menangkapnya dari sisi lahiriah sebagai kata-kata dan suara dan nada saja, tapi juga ditangkap dari sisi batin, termasuk juga tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan sesama alam. Sehingga tembang juga digunakan untuk berkomunikasi dengan makrokosmos, tidak hanya mikrokosmos, dengan alam semesta, dengan makhluk lain bahkan, atau tidak hanya sekedar makhluk yang kasat mata, ya, dari termasuk mungkin karena melewati ruang dan waktu bisa menyambung dengan leluhur yang sudah jatuh dan sebagainya. Nah, sehingga awal mula dari tembang itu masuknya ke dimensi mantra sebenarnya. Mantra memang dari bahasa Sanskrit, tapi di setiap etnis di dunia termasuk Nusantara itu sudah mengenal mantra. Misalnya di suku Kubu, suku anak dalam ya, itu mereka ada ucapan yang namanya sebelik sumpah, sehingga itu diucapkan untuk menahan sumpah serapah atau kutukan orang atau doa yang jelek. Nah, itu eh, ada juga nanti di suku Mentawai misalnya, mantra yang dinyanyikan dengan vibrasi yang bagus dan lain sebagainya. Waktu kita kecil ya, Kanjeng Tony, kita kan main layangan. Bahkan kita dengan bersingsot, ngundang angin tuh angin datang beneran. Kalau saya pengalamannya seperti itu. Jadi bahkan tembang yang kompleks dengan kata-kata dan sebagainya, termasuk dengan mantra yang sederhana hanya bunyi suara singsot ya, bersiul, itu juga kaitannya dengan kita berkomunikasi dengan angin ketika saya kecil mengalami itu, percaya nggak percaya, main layangan kok anginnya mati nggak datang, begitu kita singsot siul anginnya hidup gitu. Sebelum membahas mocopat yang masuk kategori tembang alit atau sekar alit ya, tembang cilik, kita mendahului dulu di tembang gede. Nah, tembang gede itu apa? Karena kita mengerti adanya tembang-tembang itu, mengerti adanya syair, mengerti adanya sastra tulisan,
Karena memang ketika sudah masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India, yaitu kita meminjam aksara. Jadi yang kita jumpa pertama bentuk naskah itu malah bukan mocopat, bukan tembang alit, bukan tembang cilik ini, bukan sekar alit, tapi tembang gede. Tapi tembang gede pun tidak seperti tembang gede yang ada sekarang. Kalau kita jumpa tembang gede yang sekarang ada Bondokusumo, ada Salisir, ada dan lain sebagainya itu biasa untuk eh, ini ya atau namanya untuk bowo. Bowo itu buko sebelum gending atau untuk buko bowo gitu. Tapi dulu sebelum disebutkan tembang gede itu sebenarnya berasal dari kakawin India. Karena ketika kita jumpa naskah, naskah kuno, kita jumpa naskah kuno itu langsung pengaruh dari India. Dalam konteks adalah aksaranya Pallava dari India, India Selatan. Lalu bahasa yang digunakan ada bahasa Sanskerta itu juga dari India. Lalu dijumpai bahasa Jawa kuno memang. Ya, tapi bahasa Jawa kuno yang kita jumpai di era-era awal kita jumpai naskah itu sudah 50% lebih dari bahasa Jawa kuno itu kata serapan dari bahasa Sanskerta. Nah, dari kenapa disebut kekawin karena itu puisi metrum dari India ya. Metrum itu pola-pola puisi yang terpakemkan. Nah, para pujangganya kalau di India namanya kawya. Nah, sehingga di Pasundan, di saudara kita di Jawa Barat, Nembang sering disebut ngawih. Ngawih artinya ya karena masih ada pengaruh dari ini. Lalu ada bahasa Kawi ya, bahasa Kawi juga pengaruh dari konsep kekawin dan kawiya ini. Lalu ada konsep kawi miring dan lain sebagainya. Nah, berawal dari Tarumanegara, tapi kita tidak jumpa naskah di Tarumanegara hanya prasasti, sehingga kita tidak jumpa bentuk tembang, ya. Bentuk metrum kita tidak jumpa di Tarumanegara. Tapi begitu kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Medang Mataram, banyak prosesnya ya, ada yang dari Wangsa Selendra, ada yang dari Wangsa Sanjaya. Nah, kita jumpai naskah-naskah, tentunya naskahnya tidak asli dari zaman itu ya, sudah mengalami penyalinan menggunakan lontar itu sudah dalam bentuk kekawin. Dalam bentuk kekawin, ada yang menggunakan bahasa Sanskerta, ada yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, kekawin ini seperti apa? Sebenarnya masih digunakan ya dalam membaca canting apa naskah agama di India, Weda maupun di Bali ya. Yaitu seperti bahasa Morse sebenarnya, seperti kode Morse karena menggunakan panjang pendek. Jadi jenis-jenis metrum kekawin itu nanti ada nama-namanya Serdula, Gerdita dan lain sebagainya. Itu ada 4 lare misalnya, lalu urutan pola panjang pendeknya berbeda-beda. Nanti kalau beda urutan panjang pendek itu nanti beda nama. Nah, jadi kalau dari lare lebih mirip ke pantun atau mirip ke singir ya, syair dari Arab itu singir. Karena biasanya 4 lare. Sama ketika nanti jadi tembang gede itu biasanya 4 lare. Tapi tembang gede yang ada sekarang tidak lagi dibaca seperti Morse. Mungkin kalau kita ke India atau di saudara kita di Bali masih membaca dalam bentuk kekawin bukan tembang gede ya, ya dengan pembacaan panjang pendek. Sehingga vokal panjang itu disebut guru, lalu vokal pendek disebut lagu. Jadi seperti da 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 da. Jadi seperti Morse itu kan. Nanti pola urutan panjang pendek berbeda membuat metrum itu namanya berbeda. Nah, di sini sebenarnya seperti konsep ini ya, binari 01. Lalu seperti kalau di Papua di Tiongkok itu seperti konsep trigonal itu ya. Jadi ada apa varian-varian pola yang juga nanti berhubungan dengan eh, mikrokosmos dengan makrokosmos. Kalau itu dari konsep kakawin. Tapi di kita, kenapa di awal-awal kita jumpa naskah tidak kita jumpai yang tembang asli Jawa? Kenapa kok munculnya kekawin yang murni India gitu ya dengan pola seperti Morse panjang pendek? Karena memang kerajaan yang berdiri itu memang meminjam konsep Dewa Raja dari India dan karena meminjam konsep Dewa Raja itu raja adalah titisan dewa ya, sebagai emporium maharaja sehingga struktur-struktur penunjang yang lain juga diterapkan dalam konteks kerajaan zaman itu ya. Termasuk ketika naskah resminya kekawinnya ikut diadopsi juga kekawin dan lain sebagainya.
Jadi kita masih jumpai sisa-sisa kekawin yang ada di era Jawa Baru. Sekarang budaya kita ini namanya Jawa Baru ya. Itu masih kita jumpai dalam bentuk kalau kita mau buka gending atau buka tari ya, serimpi bedoyo itu masih menggunakan tembang gede ya, seperti Patmowi Citro, Gus Masuti, Gondokusumo, lalu ada tapi sudah diakulturasi dengan Jawa Baru ya. Lalu ada Sardulo Wilkidito dan lain sebagainya. Nah, lalu di era berikutnya kita jumpai naskah yang memunculkan tembang tengahan atau sekar tengahan. Eh, Kenapa di era sebelumnya tidak muncul? Karena memang ada sesuatu yang menyingkapnya. Yang menyingkapnya apa? Menurut Van Bamelen, kerajaan itu Medang Mataram ya, itu pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena ada beberapa gunung di 5 gunung di tengah itu yaitu meletus bersamaan karena satu dapur magma sebenarnya. Itu teori dari Van Bamelen karena memang buktinya semua reruntuhan kampung bekas pemukiman, bekas mungkin juga bekas keraton dan candi-candi yang ada itu semua tertutupi oleh oleh abu vulkanik, oleh materi gunung, materi letusan sehingga bisa jadi memang penelitian Van Bamelen ini fakta terjadi betul sehingga kerajaan hancur, mungkin sang raja juga ikut gugur. Waktu itu raja-raja akhir itu Diahwawa, ya. Lalu masyarakat juga cerai-berai kacau balau sehingga ada salah satu tokoh yang menantu raja sebelumnya itu Empu Sindok, itu menantu Diahwawa, lalu memimpin perpindahan ke Jawa Timur. Mengapa lalu memilih Kediri itu perlu dikaji lebih lanjut. Saya belum menemukan apa ya, kenapa harus Kediri itu saya juga belum menemukan. Tapi ada kerajaan kuno yang sebelumnya itu di dekat Malang, Kanjuruhan itu satu era dengan kerajaan yang ketika masih di Jawa Tengah. Tapi Empu Sindok ini yang ketika zaman mertuanya di kerajaan masih Jawa Tengah, kedudukannya sebagai Mantri Hino. Mantri Hino itu kalau sekarang Menteri Dalam Negeri dan merangkap Perdana Menteri ya. Karena ada zaman kerajaan selanjutnya yang posisi Mantri Hino dibedakan dengan posisi Mahamantri. Tapi di era ini posisi Mantri Hino masih sama dengan posisi artinya menjadi satu dengan posisi Mahamentri ya sehingga Empu Sindok itu memindahkan kerajaan ke Jawa Timur lalu membuat wangsa baru. Masih wangsa Sanjaya juga sebenarnya tapi dinamakan Isyana. Nah, Isyana ini lalu berhubungan dengan wangsa yang ada di Bali ya karena masih keluarga juga sebenarnya yaitu wangsa Warmadewa. Walhasil antara wangsa Isyana Kediri dengan Warmadewa ini ya jadi saudara tidak tidak berbeda ya karena nanti yang jadi raja di Bali ibunya dari Kediri. Begitu pula sebaliknya. Yang jadi raja di Kediri ibunya dari Bali. Sepupuan, ponaan, saling nikah dan lain sebagainya. Sehingga ketika nanti ada raja sebelum pecah jadi Panjalu Doho ini kan ya, Panjalu dan Kahuripan Jenggolo itu Prabu Airlangga itu malah putra dari Udayana gitu. Putra dari Raja Bali. Nah, di era-era Jawa Timur inilah kita jumpai naskah yang membagongkan. Kenapa membagongkan? Karena di era sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi. Itu naskah dengan bahasa Jawa Tengahan. Nah, kalau di zaman era kuno di Jawa Tengah, itu bahasa Jawa kuno sendiri sudah 50% diksionerinya ya ketika kita buka kamus yang dari Sudmulder, dari Pak Moyo Wasito, dan lain sebagainya itu sudah 50% lebih itu serapan dari kata-kata dari bahasa Sanskerta. Tapi ketika di naskah-naskah dengan bahasa Jawa Tengahan, itu malah bahasanya asli, kerabat Austronesia ya, artinya asli bahasa Nusantara, bukan pengaruh yang dari Sanskerta India. Sehingga walaupun namanya bahasa Jawa Tengahan, itu ditengarai malah lebih tua dari bahasa Jawa kuno. Karena bahasa Jawa kuno itu terjadi di perkotaan, di istana ya, di mana pengaruh India diserap, Sanskerta dipakai,
Seperti kalau kita di kampus masih ada yang bisa bahasa Latin ya, atau di pesantren masih ada yang bahasa Arab atau dan lain sebagainya. Nah, ini juga di istana waktu itu semua bisa bahasa Sanskerta, lalu terjadi bahasa Jawa yang sudah terkena pengaruh Sanskerta yang karena dijumpai lebih kuno kita sebut bahasa Jawa kuno makanya. Tapi ternyata di bahasa Jawa Tengahan itu malah tidak dijumpai pengaruh Sanskerta. Kalaupun ada sangat sedikit sehingga para ahli berpendapat ya menyimpulkan bahwasanya bahasa Jawa Tengahan ini kemungkinan malah lebih tua, lebih yaitu tidak terpengaruh oleh pengaruh India, tapi masih dilestarikan oleh masyarakat di pedalaman, oleh padepokan-padepokan di gunung, mengatakan. Nah, dalam konteks eh, bahasa Jawa Tengah ini dijumpai naskah-naskah kidung. Kidung itu sudah merupakan tembang juga, tapi tidak kakawin, tidak dibaca pandang pendek. Nah, kidung ini yang lalu disebut tembang tengahan atau sekar tengahan. Kalau tadi di kakawin bacanya seperti Morse ini, guru yaitu vokal panjang, lagu itu vokal pendek, bacanya na makatan sih. Kalau di kidung di sekar tengahan atau tembang tengahan ini ya asli Jawa, ya seperti apa tapi seperti kidungan pantun ya. Kalau kita di Surabaya, saya lahir besar di Surabaya. Pantun Parian Jula Juli itu sebutnya ngidung. Nah, tapi kalau dalam konteks kidung tembang itu kompleks ya. Jadi tidak berbedanya dengan kekawin tidak dibaca vokal panjang dan vokal pendek, tapi ada pola-pola tertentu yaitu pertama adalah guru eh, ada guru gotro, guru larik ya. Guru gotro ini ada berapa larik dalam satu metrum tembang itu. Lalu ada guru wilangan. Guru wilangan itu adalah pola ketentuan larik pertama, gotro pertama itu berapa suku kata. Nah, itu ada ketentuannya. Nanti larik kedua berapa, ketiga berapa, dan seterusnya. Lalu ada guru suara atau sering disebut guru lagu, tapi beda dengan guru lagu yang kekawin tadi ya. Guru sukuworo adalah vokal yang terakhir jatuh di suku kata atau silabik terakhir dari larik tersebut. Misalnya tentang golo, larik pertama wah, pulau i dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu pola-pola itu sebenarnya dalam konteks mantra itu agak mirip ya. Nah, disebut metrum. Metrum itu matra alias eh, seperti binari tadi atau trigonal di Pakuannya Tiongkok ya. Jadi pola-pola urutan-urutan kalau tadi dikekawin pakai panjang pendek seperti Morse, kalau di di, eh, di tembang yang asli Jawa malah variabelnya lebih rumit karena melibatkan tadi polanya tidak hanya pola panjang pendek, tapi polanya ada berapa larik, lalu satu larik-larik ini tiap larik ada berapa suku kata, wilangan, ya. Lalu larik-larik ini vokal huruf vokal suara terakhir bunyinya apa? Apakah i, u, e, o, a begitu. Jadi variabelnya lebih rumit dalam konteks pola formasi ya. Eh, Tadi kita sudah bahas komunikasi lahir dan komunikasi batin antara mikrokosmos makrokosmos atau sama manusia atau manusia dengan alam dan makhluk itu lebih kompleks sebenarnya. Sehingga makna-makna atau karakter yang dimiliki oleh tembang-tembang itu juga sangat khas yang kita belum bisa jelaskan karena kita tidak bertemu langsung dengan yang menciptakan pola-pola metrum tersebut ya. Kenapa Dadang Gulo yang wataknya itu lariknya harus sekian jumlahnya lalu suku katanya itu mempengaruhi karakter bagaimana hubungannya. Nah, itu PR anak cucu kita nanti. Kita masih megangnya sebagai knowledge, tapi ketika untuk di sebagai science ya kita belum punya toolsnya ya, untuk alatnya belum punya. Itu PR anak cucu sehingga tembang kita ini tidak boleh hilang. Karena ini masih banyak PR untuk diteliti. Mungkin kita belum mampu, tapi anak cucu kita mungkin nanti bisa. Nah, jadi antara bahasa Jawa Tengahan dengan dijumpainya tembang Tengahan dalam bentuk hitung itu satu era, satu zaman itu Jawa Timur. Yaitu ketika eh, memang kita Nusantara ini archipelago maritim ya, pengaruh datang banyak silih berganti. Tapi ada masa ketika pengaruh itu dialkulturasi dengan baik, terus yang punya kita yang asli itu dimunculkan.
Nah, di zaman awal itu sudah terjadi akulturasi ya. Bahasa Jawa kuno sendiri akulturasi karena bahasa Jawa yang lama, yang asli kena pengaruh Sanskrit berarti akulturasi. Tapi di era berikutnya ketika akulturasi sudah terjadi baik, ternyata masih ada milik-milik kita asli yang kemudian dimunculkan. Sehingga tidak tidak eh, lalu 100% India begitu. Seperti juga tanggalan ikhtiar yang dilakukan Sultan Agung yang membuat tanggalan Jawa itu mirip sebenarnya Raja Sanjaya pernah berikhtiar membuat tanggalan Sanjaya. Maksudnya tanggalan Sanjaya agar tidak terlalu saka gitu ya. Tapi eh, tidak berlangsung lama karena ketika kerajaan pindah ke Jawa Timur pun kembali menggunakan tahun Saka ya, Wangsa Isyana itu karena juga berbarengan dengan Wangsa Warmadewa. Nah, kita jumpai tembang tengahan sekarang ya, tapi sudah tidak menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Yaitu mau tidak mau ya, karena kita sekarang kebudayaan Jawa Baru, kita jumpai warisan tembang tengahan itu atau sekar tengahan sudah menggunakan bahasa Jawa Baru. Dan beberapa dinyanyikan, ditembangkan bersama-sama, atau kita jumpai dalam satu naskah bersama-sama dengan tembang cilik ya atau tembang mocopat. Misalnya Megatruh. Megatruh itu sebenarnya bukan mocopat, bukan tembang alit, bukan tembang cilik. Dia bagian dari kidung, bagian dari tembang tengahan. Tapi ketika zaman era kita digabung-gabungin mocopat. Yaitu ada lagi Gambuh. Gambuh juga sebenarnya bagian dari tembang tengahan. Munculnya di era ini ya, era kidung. Dimunculkan berarti itu tembang kuno sebenarnya, tembang yang dilestarikan masyarakat asli di Padepokan di Pagunungan ya. Lalu Megatruh nama lainnya Duduk Wuluh. Lalu Balabak ada Wirangrong dan Giriso dan masih banyak lagi sebenarnya eh, jenis metrum tembang tengahan. Tapi yang biasa kita tembangkan karena menemani ini ya, menemani di naskah-naskah itu menemani mocopat itu ini. Saya sengaja sebutkan yaitu Megatruh, Gambuh, Balabak, Wirangrong, Giriso. Ada satu lagi yang sering kita jumpai juga Salisir. Sering ada di Cakepan Gending ya. Gerongan itu sering muncul Salisir, tapi Salisir bukan tembang tengahan, masuknya di tembang gede yang tadi di awal. Nah, berbeda dengan Kekawin yang mirip Morse panjang pendek ya. Tembang Jawa asli yaitu tembang tengahan ini, lalu nanti ada gubahan baru yang disebut tembang alit atau tembang cilik, tembang mocopat ya. Itu dibacanya dengan tadi ada guru gotro, ada guru wilangan dan guru sworo. Lalu ditembangkannya tidak seperti Morse tapi dengan nada ya, slendro dan pelok. Dan ini siap-siap daerah nanti punya cengkok sendiri-sendiri. Nanti ada cengkok Semarangan, cengkok Banyumasan, cengkok Surabaya dan sebagainya. Nanti di saudara kita di Sunda, di Jawa Barat, nembangnya lain lagi, walaupun sama-sama menggunakan slendro dan pelok. Di Madura juga lain lagi, di Sasak Lombok ya lain lagi. Nah, kalau di kita umumnya ada dua gaya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Nah, lalu ada yang populer juga tadi ya, ada cengkok Semarangan, lalu cengkok Banyumasan mengatakan. Tapi yang umum kita tembangkan adalah yang gerak Surakarta. Karena sebenarnya lebih mudah. Yang gerak Jogja itu cengkoknya sulit, rumit. Makanya banyak orang di Jogja pun juga akhirnya ketika nembang keluar pakai yang gerak Surakarta karena agar lebih umum mengatakan. Karena yang gerak Jogja itu cengkoknya rumit. Saya megang dua-duanya buku, tapi mau tidak mau karena di seni Jogja ini memang lebih unik ya, unik dalam artian agak tertutup, tidak sengaja memang, sengaja klasik kuno gitu. Sedangkan seni yang ada di Solo itu lebih terbuka, lebih luas, lebih populer ya, sehingga memang di masyarakat umumnya mengenal versi seni itu lebih ke yang Surakarta. Nah, ini lalu masuk era berikutnya, yaitu era Jawa Baru, yaitu ditandai dengan munculnya mocopat atau tembang cilik atau sekar alit. Ini adalah khas Jawa Baru, sehingga yang bukan bagian dari Jawa Baru tidak mengenal mocopat. Makanya mocopat hanya dikenal di etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Madura, dan etnis Lombok. Karena eh, ke kesemuanya tadi terkait dengan dinamika perkembangan kebudayaan Jawa Baru.
Nah, dipercayakan ada naskahnya ya, ini digubah oleh para wali songo. Kemungkinan agak kuat pendapat ini selain ada naskahnya, ya. Karena tadi di Bali tidak dijumpai. Di Bali bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno malah masih dijumpai. Lalu metrum kekawin asli yang India itu masih dijumpai karena untuk membaca naskah-naskah agama. Lalu metrum tembang tengahan yang disebut mebasan itu ya, kidung masih dijumpai di Bali. Tapi orang Bali tidak paham mocopat karena tadi sudah berbeda ya, tidak. Tapi kalau perkembangan di Sasak, Madura dan Sunda itu mereka mengenal mocopat karena memang bagian dari perkembangan budayaan Jawa Baru alias mereka juga menerima pengajaran dari para wali Songo. Kalau di Jawa Barat itu yang Sunan Gunung Jati, ya. Di Madura yang Sunan Ampel, lalu Sunan Giri sampai ke Sasak, Lombok dan sebagainya. Sehingga di etnis tersebut juga mengenal tembang mocopat. Nah, kita sudah mafhum para wali ini eh, masih berkerabat juga dengan para raja karena dengan pernikahan ya. Sebelumnya dari Cempo, Cempo sekarang masuk ke Vietnam. Lalu sebelum dari Cempo lewat India itu dari Samarkand. Jadi memang dan beliau-beliau ini adalah para wali ini adalah mursyid Torikoh. Mursyid Torikoh itu kalau di Katolik Ordo ini itu memang penggiat sisi batin. Ini tentu berbeda dengan misalnya orang Arab berdagang ya. Orang Arab berdagang beragama Islam ya dari zaman kuno ya tentu akan beda dengan bagaimana pendekatan para wali ini yang sudah melalang buana dan mereka mursyid urdu ya, mursyid torikoh yang memang mengedepankan batin sehingga ketika keluarganya menikah dengan keluarga kerajaan Nusantara lalu hidup bersama dengan warga Nusantara mau tidak mau ya sisi batin yang dikedepankan, sisi budaya sehingga itu yang terjadi ketika beliau disamarkan juga menggunakan budaya Samarkan ketika dan menikah juga dengan lokal Samarkan begitu ketika di Cempo ya. Lalu ketika di Jawa juga begitu sehingga Wali Songo ini meneruskan tradisi kidung lalu mengubah tembang cilik atau sekar alit ya atau tembang mocopat. Nah, ketika tadi di Bali masih dilestarikan bahasa Sastra Jawa kuno, tapi bahasa Jawa Tengahan tidak jumpai. Di Bali masih ada naskahnya ya. Kita jumpai naskah Jawa Tengahan juga. Nah, di Jawa bahasa Jawa Tengahan itu yang sekarang menjadi bahasa Jawa Baru. Tentunya mendapat pengaruh dari mana-mana ya bahasa Jawa Baru kita sekarang. Tapi ketika zaman Jawa Baru tidak ada satupun di orang Pulau Jawa ya yang mengerti bahasa Jawa kuno. Karena sudah melewati Jawa Tengahan, lalu Jawa kunonya malah masih dilestarikan di Bali. Nah, sehingga kita menjumpai kidung ya, sekar tengahan, lalu kekawin yang masih ada di catatan itu diubah menjadi tembang gede, bacanya tidak lagi morse, lalu ada tembang alit. Jadi sekarang kita punya tiga tembang yang mewakili tiga era yang berbeda, yaitu tembang gede mewakili era awal akulturasi dengan Hindu Buddha, lalu tembang tengahan era munculnya lagi kekayaan asli yang tadinya hanya dilestarikan oleh masyarakat, lalu tembang alit mewakili yaitu zaman Jawa Baru, di mana apa namanya sudah tembangnya tidak lagi menggunakan bahasa Jawa Tengahan seperti sekar tengahan Kidung ya, tapi menggunakan bahasa Jawa Baru dan bahasa Jawa Baru sebenarnya juga perkembangan dari bahasa Jawa Tengahan. Nah, tadi yang saya sudah matur, saudara kita di Bali tidak mengenal mocopat tembang alit. Mereka tembang tengahan mengenal ya, Kidung Mebasan. Tapi ada saya simpan naskahnya sudah terjemahan. Naskah aslinya di Bali, yaitu Raja Badung yang gugur di Puputan, Raja Badung terakhir gugur melawan Belanda itu kan. Ketika dijarah oleh Belanda, purinya tersebut, jumpai naskah-naskah dijarah juga naskah-naskah namanya juga penjajah. Nah, ada yang unik di naskah-naskahnya Raja Badung gugur Puputan ini. Ada naskah-naskah menggunakan
tembang mocopat ini. Ada naskah menggunakan tembang mocopat berbahasa Bali campur bahasa Jawa, ada naskah bertembang mocopat yang beliau gubah sendiri ya, beliau nulis sendiri dengan rontal. Ada naskah mocopat, tembang mocopat dengan bahasa Bali campur bahasa Melayu. Lalu ada yang berkisah tentang budi pekerti umum, ada yang berkisah tentang serat Ambia, yaitu kisah Nabi. Padahal beliau ini uh, waktu ya tetap sebagai Raja Bali ya, Raja Badung maju ke Medan Laga, diupacarai dulu puputan ya pakai putih-putih. Nah ini yang menarik adalah beliau menyebut tembang mocopat bukan dengan nama tembang mocopat, tapi disebut tembang Kartosuro ya. Nah, jadi para ahli berpendapat kemungkinan persinggungan uh, orang Bali mengenal tembang mocopat ini ya raja-raja terutama di sisi-sisi pujangga dan raja. Kemudian masyarakat biasa belum uh, terlalu dekat ya dengan mocopat. Nah, mereka mengenal mocopat ini ketika di Jawa yaitu pada era Keraton Mataram Kartosuro. Ini kemungkinan karena memang yang disebut oleh Raja Badung yang digugur terakhir ya gugur Bupati itu disebutnya menulis dengan tembang Kartosuro. Nanti tadi yang kita sudah bahas, kenapa tidak dijumpai di Bali? Karena memang ini digubah di era Jawa Baru ya oleh para wali songo yang juga meneruskan tadi mantra-mantra kidung yang berhubungan sisi lahir dengan sama manusia, pola-pola itu ya. Berarti kan ada pola-pola algoritma seperti binari atau seperti trigonal di Papua Tiongkok yang berhubungan juga dengan alam semesta, dengan makrokosmos ya. Karena saya percaya urutan-urutan itu tidak sembarangan dibuat. Jumlah larik, jumlah suku kata, lalu guru suara di belakang harus I, A, I. Nah itu saya yakin ada hubungan dengan konstelasi semesta, dengan konstelasi alam semesta, alam sekitar ya. Itu yang bagian dari mantra doa. Bahkan ketika saya kecil singshot itu anginnya datang nah, seperti itu. Nah sehingga kita bisa jumpai mocopat itu tidak hanya di Jawa, tapi juga di etnis Sunda, lalu di saudara kita etnis Madura dan etnis Sasak Lombok. Karena memang ada persinggungan pengajaran dengan para wali. Nah, ada catatan yang kita jumpai, beberapa di antara menyebutkan Sunan Bonang yang menggubah tembang Durmo, Sunan Kudus menggubah tembang Mas Kumambang, lalu Sunan Muria menggubah tembang Sinom dan Kinanti, lalu Sunan Derajat menggubah tembang Pangkur. Sampai sekarang di Derajat masih ada gender beliau. Beliau senang genderan sambil nembang Pangkur. Gendernya ada gambar singo ya. Namanya gendernya namanya satu perangkat gamelan, tapi beliau yang sering mainkan gendernya. Ini gamelan singo mangkok karena masih mirip gender Bali. Lalu ada gambar singonya itu di kaki-kakinya. Nah, dari kebahasaan dan memang meneruskan tradisi dari Kidung ya, Sekar Tengahan, para wali itu juga meneruskan dari situ. Itu kita jumpai mana-mana dasar dari tembang-tembang ini. Yaitu pertama, dandang gulo. Dandang gulo ini bukan dandang ya, sanes dandang seeng ingkang kangge mangsa menika sanes. Ini dandang. Dandang ini artinya burung gagak. Kenapa kok burung gagak? Tapi kok bawanya gula, dandang gulo. Sehingga juga ada Raja Kediri ya, Kertajaya itu gelarnya juga dandang gendis. Karena beliau mengaku ketika konsep Dewa Raja juga titisan dewa yang menghantarkan kabar gembira. Sehingga dandang atau gagak yang dalam kognisi mitos masyarakat tidak hanya Nusantara saya kira ya, universal seglobal dunia itu dimitoskan membawa kabar buruk. Ini ono gagak nempel, oh penuh ono yang mati dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak sesempit itu. Simbol gagak adalah simbol memang pembawa pesan dari alam niskala ya, dari alam astral gitu. Sehingga kalau merpati, pigeon itu burung dara membawa pesan dari alam nyata, kalau burung gagak itu membawa pesan dari alam
eh, ini skala dari alam apa sunyo nggih, di alam sunyo. Nah, tapi kabar yang dibawa adalah gulo alias kabar baik, kabar indah. Nah, wataknya Dandang Gulo ini sukacita ya, atau karena untuk menyampaikan kabar gembira dan ajaran religi, sehingga di naskah-naskah Jawa Baru, baik yang gubahan para wali asli atau zaman-zaman sesudahnya sampai zaman Raden Ngabirung Warsito dan seterusnya, itu ketika menyampaikan kisah yang berkaitan dengan ajaran itu selalu dipilihnya Dandang Gulo. Lalu yang berikutnya adalah tembang Asmoro Dono. Ada yang menyambungnya ke Asmoro Dahono, ya. Ada juga menyambung ke Semoro Dono. Nah, nanti kalau Semoro ada hubungannya dengan Danyang, Semoro Bumi, mengatakan. Tapi memang itulah bagian dari antropologi ya, folklore itu pasti banyak versi. Apa, memori kolektif yang di masyarakat itu juga pasti berbeda-beda. Nah, tapi makna dasar dari Asmoro Dono ini adalah asmara yang mengalir. Andono seperti wareh ya, mengalir seperti air. Tapi bukan dalam konteks bahagia ini. Karena namanya Asmoro mengalir itu belum tentu sudah disampaikan gitu. Misalnya eh, Ratu Klono Sewandono misalnya. Itu mau ngepek sang putri itu kan baru niatan saja ngesir sang putri tapi kan belum disampaikan sehingga gelisah harus ke sana. Nah, konsep gelisah ini karena belum tersampaikan sudah mengalir Asmoronya ini yang dalam lingkup karakter tembang Asmoro. Dan karena tadi saya sudah matur di awal tidak hanya sisi lahir tapi ada juga sisi batin, sehingga naskah-naskah suluk, naskah-naskah kebatinan, naskah-naskah yang terkait dengan sunyo ya itu juga untuk suatu rindu atau suatu keingintahuan atau suatu apa ingin menembus makna-makna yang rahasia itu juga kadang disampaikan dengan tembang Asmorodono karena ada kerinduan ya, kerinduan akan kasunyatan tapi belum belum bisa disampaikan. Itu juga digubahnya dalam lingkup makna dasar tembang Asmorodono. Lalu makna dasar dari pangkur. Pangkur itu artinya ungkur nih, belakang. Ungkur membelakangi atau meninggalkan. Sehingga wataknya itu tegas. Iyo yo raura pangkur. Tidak ada leda-lede, tidak ada pangkur itu iyo yo rara. Ibu tinggal ke maju mundur mengatakan pangkur. Sehingga eh, kita jumpai naskah-naskah yang dalam pupuhnya dipilihkan pangkur. Nanti kan naskah itu biasanya banyak pupuh ya. Pupuh itu ini sequel-sequel itu. Nah, ya, untuk kisah yang berisi larangan atau atau apa namanya penegasan itu dipilihnya tembang pangkur. Awik-awik, ilo-ilo itu pakainya pupuh pangkur ya kalau di naskah-naskah. Lalu berikutnya adalah tembang kinanti. Dari kata kanti ya, kanti itu digandeng, diajak. Jadi mengajak atau menggandeng ini wataknya persuasif, yaitu mengajak atau melanjutkan. Karena ada versi di Sasak disebutnya Ginanti, bukan Kinanti tapi bukan Kinanti tapi Ginanti. Sama mengajak itu untuk melanjutkan, ayo ke sana yuk, ayo habis ini ngapain, habis ini begini mengatakan. Lalu yang berikutnya adalah watak dasar dari tembang mijil. Mijil itu artinya keluar, ya lahir, keluaran lahir atau menghasilkan suatu pendapat. Ini wataknya teduh untuk menyampaikan suatu gagasan, pemikiran, atau mau memberikan nasihat tapi bingung menyampaikannya, ya umum sajalah akhirnya seperti konsep surat terbuka itu. Atau ide-ide gagasan yang menurutnya penting itu disampaikan ke seseorang atau ke masyarakat umum. Nah, ini konsepnya adalah dalam lingkup mana dasar tembang mijil. Lalu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu suatu yang berharga tapi telah dikeluarkan. Harusnya tidak boleh sering keluar ya karena berharga. Sehingga wataknya sedih dalam konteks kehilangan atau prihatin. Nah, Mas Kumambang ini sering dikaitkan dengan loh. Loh ini air mata. Loh juga sesuatu yang mahal. Air mata ini jarang keluar. Dan sebaiknya jangan sering keluar ya karena ini mahal. Nah, loh itu juga diibaratkan dengan permata, galuh. Sehingga anak gadis juga disebut loh ya. Karena itu mahal, tidak boleh buat main-main. Kalau di nikah,
itu harus dengan mas kawin, harus dengan upacara, harus dengan lamaran dulu dan lain sebagainya. Sehingga Mas Kumambang ini menggambarkan sesuatu yang tidak main-main, yang kalau sudah kadung keluar ya bagaimana ini apa tidak harus dihargai, harus tidak boleh sia-sia itu keluarnya mengatakan. Air mata sudah keluar ya tidak boleh sia-sia mengatakan. Sehingga ini bicara tentang sesuatu Mas Kumambang itu ya sudah kadung begini ya kedepannya harus dimaknai, tidak perjalanan ke depan ini tidak boleh sia-sia. Nah, seperti itu sisi Mas Kumambang, lingkup makna dasar. Lalu makna dasar Burmo. Burmo ini keras ya, amarah, wataknya keras. Amarah sebenarnya tidak selalu jelek sebenarnya, karena kita semangat membela kebenaran, lalu musuh datang menyerang, ya itu kita juga semangatnya Durmo. Tidak lalu maling-maling kita kerasi dengan kita ikat. Jangan keras-keras ngikatnya, lu kamu maling, kamu harus ditegasi, dikeras. Nah, seperti itu. Ada penjajah, ada orang mengganggu. Lalu kita tidak tegas ya, memang harus. Kok kamu galak sekali lah? Situ penjajah masa kita nggak galak? Nah, seperti itu. Jadi tidak selamanya Durmo ini atau amarah itu negatif ya, karena kita mempunyai memori juga, kita membela tanah air, dan dari beberapa negara di dunia yang merdeka dengan perjuangan itu sedikit, dan kita salah satunya. Satu lagi kalau tidak salah Taiwan ya, Taiwan sama merdeka dari VOC juga. Lalu berikutnya adalah Pucung. Pucung kadang kalau di aksara Jawa vokal pertama pakai taling tarung ya, tulisnya Pocung begitu. Tapi ada yang vokal pertamanya, suku kata pertama tetap pakai suku Pucung, juga ada yang terus. Pucung ini keluak. Jadi kalau kita di makanan apa warung Betawi ada gabus pucung. Gabus pucung sebenarnya rawon ikan gabus, ikan kutuk ya gitu. Karena pucung ini keluak kalau di kita untuk masak rawon. Nah, keluak ini selain untuk masak juga untuk riasan badut. Antara tumbuhan tulang putih nanti buat riasan putih. Nah, yang hitam itu pakai keluak atau pakai areng, ceplokan areng atau pakai kemiri ya. Nah, konsep badut-badutan ini muncul di kalau wayang wong itu Punokawan, itu pasti ada riasan hitam putih, dan sehingga pucung ini maknanya jenaka. Ini ya apa? Kadang berisi tebak-tebakan atau berisi lelucon dan atau menyampaikan sesuatu dengan santai, dengan ya sambil guyon mengatakan. Lalu berikutnya adalah sinom. Sinom ini makna dasarnya adalah daun asam muda ya, sering untuk bikin jamu itu ada jamu sinom. Lalu ini juga nih di godek yang halus-halus ini, di pelipis ini juga sebutnya sinom. Kalau sudah jambang ya bukan sinom, jadi kalau yang halus-halusnya itu sinom. Sehingga sinom ini makna dasarnya adalah berwatak sukacita, tapi berbeda dengan sukacitanya Dandanggulo atau Kinanti ini, atau sukacitanya Micil berbeda. Ini lebih sukacita anak muda, saling berkasih-kasihan. Sehingga kalau ada anak muda bercengkrama atau dalam adegan wayang raja gandrung dengan permaisuri saling merayu, itu tidak dengan dan lingkup Asmarandono, tidak, malah dengan konsep lingkup tembang sinom. Karena Asmarandono tadi beda sekali, cinta tapi terluapkan, tidak belum disampaikan. Kalau sinom nih ya anak muda atau jiwa muda ya, karena raja ya belum berkasih-kasihan dengan istri-istrinya, belum tentu masih muda rajanya. Tapi dalam konteks jiwa muda, konteks saling pengasihan ini adalah watak dasar dari tembang Cino. Nah, lalu selain makna dasar tadi yang sudah kita bahas berdasarkan memang makna-makna etimologi dan juga kita jumpai di naskah ya. Ini ada saya se seperti otak-atik gaduk. Ada masyarakat, sebagian masyarakat menafsirkan Mojopat itu adalah penjelasan daur kehidupan. Tapi saya naskah kunonya malah tidak ketemu. Naskah kunonya malah ketemu yang tadi mana-mana dasar di awal tadi. Tapi ini adalah dinamika masyarakat secara folklor ya, secara antropologis. Masyarakat Jawa lalu memaknai ulang itu sah-sah saja. Itu namanya semiotik berlapis atau bertingkat. Seperti kita jumpai di kata gapura, ya.
Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, tentunya kita sudah punya gapura-gapura kota. Nah, tapi tentu namanya dulu belum gapura. Nah, ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, disebutnya Gopura. Go itu adalah bentuk besar ya, unggahan besar yang menjaga pura atau kota. Sehingga Gopura itu yang sering disebut Dwaropolo. Gopolo itu Gopura, yaitu yang menjaga gerbang. Tapi ketika zaman Islam, Wali Songo memaknai Gapura dari kata Ghafuro, yaitu watak Gusti Allah yang maha pengampun, ya, maha mengampuni. Sehingga yang masuk ke Gapura Keraton, Gapura Masjid diampuni dosanya. Lalu zaman kemerdekaan, karena terkait dengan preambel, pembukaan Undang-Undang Dasar, itu gerbang kemerdekaan, ya, sehingga Gapura dimaknai dalam zaman kemerdekaan adalah itu gerbang kemerdekaan, sehingga tiap 17 Agustus ada lomba Gapura. Nah, itulah contoh dari semiotik bertingkat. Jadi yang kita jumpai ini, walaupun kita tidak jumpa naskah aslinya yang mengatakan Mocopat itu adalah daur kehidupan, tapi ini adalah lazim di masyarakat, yaitu adalah pemanaan berlapis, dan itu dalam dinamika kebudayaan sangat lazim dan sah-sah saja. Kita mengarang balu pun tidak apa-apa, asal dengan apa namanya konsep kebudayaan yang jelas, ya. Nah, sehingga ada sebagian masyarakat yang mengaitkan Mocopat ini dengan daur kehidupan. Eh, Kalau sekarang banyak ditulis ya di penelitian PDF ya, tapi di naskah kunonya saya tidak jumpai. Sehingga ini memang mungkin berkembang di masyarakat sebagai kearifan lokal ya. Karena waktu itu Macopat memang pernah dikuasai tafsir oleh keraton istana, sehingga ini tafsir yang di luar keratonnya istana masyarakat mengatakan. Nah, dalam simbol Mocopat sebagai lambang daur kehidupan itu dikatakan Mas Kumambang itu mewakili dunia sebelum kita dilahirkan, ya, di kandungan ibu, menggambarkan janin kamar, karena emas ya suatu yang berharga tapi mengambang di dalam ketuban, itu di dalam uang ya, air ketuban dalam kandungan ibu. Lalu yang kedua adalah Mocopat Mijil, itu menggambarkan kelahiran karena sudah mijil, sudah lahir. Lalu Mocopat Sinom menggambarkan beranjak dari balita ke remaja ke usia muda begitu. Lalu Kinanti yaitu anak yang terlahir, kita manusia yang terlahir itu pasti akan selalu dipandu oleh apa senior ya, bisa kakak, paman, orang tua dan sebagainya, atau guru, dan diajak ke pendidikan yang baik. Lalu Asmara Dana yaitu mulai merasakan luapan asmara dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk Gambuh. Nah, Gambuh sendiri ini bukan bagian dari Mocopat. Nah, ini tadi kita sudah bahas di depan ya. Gambuh sebenarnya Kidung Tua, ini tembang tengahan, sudah ada sebelum Jawa Baru, dan bukan dari ciptaan Porowali Gambuh. Tapi karena untuk konsep ini, dan memang Gambuh juga populer di masyarakat, di naskah-naskah eh, yang kita jumpai juga menggabungkan ya tembang Mocopat dengan Gambuh. Jadi ada beberapa tembang tengahan Kidung yang seakan-akan dipinjam atau dipek atau digeret ke tembang Mocopat ya. Kue melu kene wae gitu. Nah, salah satunya Gambuh, nanti ada Megatro ya. Si Gromile itu Megatro, Sang Gedek Sinonggo Bajil itu Megatro. Nah, setelah Gambuh yaitu mengalami kecocokan pemikiran, perjodohan. Perjodohan tidak melulu hanya di pernikahan ya, perjodohan dalam bisnis, dalam perkawanan, dalam keilmuan dan lain sebagainya. Lalu dalam konteks daur kehidupan itu masuk ke Dandang Gulo, yaitu mengalami manisnya kehidupan, yang mengalami hasil dari pembelajaran, dari cocok-cocoknya, mengalami cocok belajar dengan guru ini, berkawan dengan kawan ini, mendapat istri ini, mendapatkan nikmah, melahirkan putra dan lain sebagainya. Ini di dalam konteks daur kehidupan diwakili Dandang Gulo. Lalu masuk ke Durmo, yaitu pasti hidup tidak selalu manis ya. Ada pahitnya, ada ketirnya, itu mengalami persengketaan, kadang mengalami godaan, kadang jiwa mengalami goncang dan lain sebagainya. Lalu ada masanya Pangkur, yaitu sudah mulai mengendap, sudah mulai mundur diri dari urusan duniawi, perenungan, lalu samadhi topo, lalu bersiap untuk mukso ya, untuk nyawiji manunggal dengan kusi dan lain sebagainya. Lalu Megatruh atau versi lainnya Magatruh, ini juga bagian dari tembang tengahan sebenarnya.
yaitu mengalami kematian, itu dikatakan pegat ruh ya. Tapi di naskah lebih kuno kita jumpai tulisannya Magatru, bukan Megatru. Nah, kemudian Pucung yang ke-11. Nah, ini disimbolkan yaitu dipocong, yaitu dihantarkan ke alam barzah untuk kembali menemui pencipta. Nah, ini uh, menurut saya penafsiran ini sangat baik, walaupun tidak kita jumpai di naskah resmi. Ini penafsiran yang ada tanda kutip ya di masyarakat di luar pujangga istana. Dan ini sangat baik pembelajarannya karena untuk mempelajari ya diri kita ini memang mengalami siklus seperti itu, dan ya nanti akan bersiap sudah sampai siklus mana ini Mas. Nah, ini yang saya tuliskan PDF-nya semanten ya Kanjeng dan para rawuh lainnya, para sesepuh bini sepuh. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Nyuwun papunten dari saya kalau ada kirang prapsilo dan lepat saya mengaturkan presentasi. Sekali lagi tidak untuk nguyai segoro ya, tapi kita sinau sesarangan. Saya mohon petunjuknya juga, masukannya monggo. Kanjeng monggo. Yeah. Terima kasih Romo Doni, matur nuwun. Jadi sobat-sobat budaya, kita mendapatkan satu eh, wawasan baru, wawasan yang kita belum pernah dengar ya. Memang pada akhir dari pemaparannya Romo Doni ini memang yang paling paling populer ya, itu memang siklus kehidupan Mocopat itu. Jadi ada Mas Kumambang, terus nanti Mijil ya, Sinom, Kinanti, Asmorodono, Gambuh, Dandanggulo, Durmo, Pangkur, kemudian Megatruh dan Pocong alias dipocong kita. Jadi seperti eh, penggambaran yang mudah. Tetapi sebetulnya apa yang dijelaskan Romo Doni tadi yang mengenai Mas Kumambang itu bagaimana, kemudian Asmorondono itu bagaimana, itu memang sangat lebih dalam ya. Walaupun memang sebetulnya semacam multi tafsir tapi yang cukup berbobot gitu. Jadi saya kira kita mendapatkan wawasan baru tentang tembang ini ya, tentang pembicaraan tentang tembang ini. Saya kira sobat-sobat budaya barangkali ingin menambahkan atau bertanya, monggo silahkan raise hand. Kemudian nanti open cam ya, kamera dinyalakan supaya kita berkenalan ya. Oke, silahkan sobat-sobat yang ingin bertanya atau menambahkan lah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Ayo. Nun sewu, bahasa Jawa saya kurang bagus. Sedang mau belajar sama Romo Doni. Nah, iya, jadi luar biasa sih hari ini ada sebuah tentang Mocopat ya. Ternyata Mocopat itu sejarahnya tuh banyak ya, dari alkulturasi juga ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin kalau saya sih lebih pemikirannya adalah karena memang Mocopat sendiri kan sebuah kesenian yang mungkin penuh dengan makna kalau memang bisa dimengerti dan diimplementasikan ya. Jadi maksud saya tuh bagaimana caranya generasi-generasi muda yang di usia-usia mungkin 4 ya 25 sampai 40 lah ya gitu kan ya, yang di saat mereka sedang eh, menjadi seorang calon pemimpin ya di dalam kehidupan mereka, pemimpin muda mungkin gitu ya. Jadi kan ada yang kalau di kerja kantoran mungkin dari staff jadi junior manager atau supervisor, dan kemudian ke atas lagi gitu ya, dan akhirnya mungkin senior manager dan seterusnya. Dan mereka ini kan calon-calon pemimpin ya gitu. Dan tentu saja juga anak-anak generasi yang masih kecil dari SD ini kan mungkin juga menjadi kenangannya mereka masa kecil untuk mereka
menjadi rekaman di masa depan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana agar sang Macapat ini bisa dikenal oleh kalangan-kalangan tersebut, khususnya orang-orang Jakarta ini yang kebetulan kan saya tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi dan tidak hanya Jakarta karena kan berbagai macam daerah di kota-kota besar di Indonesia gitu. Karena kan mereka kan akan menjadi calon pemimpin negeri ini juga gitu kan ya. Gitu. Nah, artinya seperti saya pernah dengar tuh Mocopatnya Kanjeng Gusti Mangkunegoro IV itu juga Nah, itu bagus gitu ya maknanya gitu kan ya. Nah, itu atau dengan healing gitu ya, mungkin bikin acara seperti apa yang jadi penyampaiannya mereka bisa lebih menerima gitu dan mencoba akhirnya memahami lebih dalam gitu. Mungkin saya di sini hanya melontarkan ide saja gitu kali ya. Kalau bertanya terlalu dalam nanti saya juga masih junior, masih baru mengenal gitu karena mengenai budaya Jawa sendiri gitu. Mungkin dari Romo Doni selama ini punya ada pemikiran-pemikiran gitu kan ya, atau dari keluarga yang lain, monggo kerso gitu kira-kira. Karena saya sendiri juga di Mangkunegaran juga pengen punya sedang diskusi sama saudara-saudara Trah-Trah di MN juga bagaimana mengumpulkan balung pisah ya. Nah, ini tidak hanya orang-orang yang memang sudah biasa dalam kehidupan budaya, tapi memang orang-orang yang memiliki darah Jawa, tapi yang memang sebenarnya harus kembali lagi ke asalnya seperti tadi dibilang ya, bahwa kan memang ujung-ujungnya ini kejawen intinya kan gitu kan ya gitu. Nah, tapi mungkin dari Macapat ini bisa dibungkus dengan apa atau bagaimana saya bisa membantu gitu agar mereka bisa mencoba menyelami Macapat lagi gitu. Kira-kira itu sih sedikit apa ya kalau kata Romo Dodi bahasanya yang berisik ya gitu. Kira-kira seperti itu. Monggo, Yes, monggo. Gitu. terima kasih Mas Abdul Latif ya. Memang eh, bagaimana Mojopat ini bisa hidup eksis di masa sekarang ini yang merupakan tugas kita semua ya. Terutama mungkin memang kita membutuhkan ahli-ahli yang membuat literasi. Nah ini, jadi kita ini memang kekurangan literasi dalam hal budaya Jawa. Ini kita kurang. Ya. Pada bulan depan itu ada September kalau nggak salah itu ada kumpulan orang-orang yang banyak mengaktifkan literasi itu di Bali itu. Uh, Pak siap derek kan, Cok? itu bagus itu si Ngurah Paramarta, Iya, sobat kita iya, pernah siap. juga dia di KCB, Ngurah Paramarta. Nah ini Siap. memang Mocopat ini juga perlu dituliskan Romo Joni, dibikin Iya, semacam apa KCB bantu nanti untuk penerbitannya, iya, siap. penerbitannya. Banyak, Jadi, banyak sekali yang ingin dan harus ditulis. itu sangat bagus sekali karena bagaimanapun juga kita harus masuk ke medsos ya, literasi. Nggak bisa kalau nggak. Monggo yang lainnya. Saya kira terima kasih nih Pak Abdul, Mas Abdul Latif nih. Terima kasih, terima kasih. Mas Rio dulu, Mas Rio. Mas Rio Saya Danumurti. nyun Sugeng Dalu Rahayu, saya nggak mau tanya, cuma mau nyuwun contoh nembang. Anu Iya, Romo Doni nembang aja pangkur lah. iya, Karena iya. saya ingat pupuh pupuh 236 Centini itu kan tentang dapur-dapur keris. Oh, iya, iya. Nah, ya nggak usah panjang lah. Oh, Untuk contoh misalnya kalau pangkur seperti ini, sinom seperti ini, terus ya saya sih bukan ngetes, saya tahu sih, cuma mungkin teman-teman yang lain Iya. belum pernah dengar Romo Doni, supaya apa sih bedanya kan, sama-sama mau copat tapi kan apa ya, ciri khasnya kan semua harus sama, gotro, guru lagu dan sebagainya itu kan semua sama, tapi ya ingin tahu contohnya. Makatan matur nuwun Rahayu. Monggo anu Romo anu Turun Romo dawuhipun. Ayo. membawakan itu Romo. Monggo silakan itu. Sebelum saya nembang, saya izinkan nanggapi Mas Abdul Latif. Oh, monggo 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 silakan.
karena memang yang kita bahas ya, sudah pernah sering kita bahas, kita ada masalah di transmisi dari generasi yang misalnya di sisi keris saja Malaysia tidak mengalami itu. Ipin Upin masih ada keris, tapi di kita ada masalah transmisi itu ya. Kok generasi selanjutnya memandang keris selalu berbeda dengan fakta keris yang sebenarnya. Nah, sama juga di Tembang Mojopat kita juga mengalami masalah transmisi kebudayaan itu dari generasi ke generasi. Saya dulu aktif di Paguyuban Mojopat DKI Radio Agung, tapi lama vakum. Sebenarnya itu bisa kita hidupkan lagi. Nah, pendiri sekaligus pengagengnya itu baru sudah sedo, Pak Ari Wibisono ya, terah dari yang Sunan Kalijogo beliau. Nah, mungkin kita bisa hidupkan lagi dengan contohnya tadi itu Paguyuban Mojopat Radio Agung, karena ya tadi ada sisi transmisi budaya, lalu belum lagi sosialisasi di media belum berimbang tentang kebudayaan dan Mojopat. Misalnya kalau kita di film horor itu Mojopat itu bukan garap para wali tapi mengundang setan gitu misalnya, kan bertolak belakang dengan faktanya gitu loh. Terus ngundang setannya pakai Durmo, padahal Durmo itu tembang perang. Perang ya melawan hawa nafsu diri sendiri ya perang. Perang melawan angkara murka penjajah. Tapi ada film horor yang ngundang setan lalu pakai Durmo. Padahal tembang ini gubahan para wali yang juga meneruskan tembang dari zaman bahkan sebelum Hindu-Buddha masuk, kita masih megalitik. Nah, kita memang perlu membuat action plan ya, pakai kajian sederhana SWOT memang. Nah, nanti kita mungkin bersama-sama, mungkin dengan KCP bisa dibantu, mungkin juga menghidupkan lagi Paguyuban Mojopat Radio Agung yang ada di DKI ya. Tokohnya sudah itu dan memang sudah lama vakum. Nah, terah-terah ini juga kita kuatkan lagi untuk kumpul tembang, karena tembang ini unik. Tembang adalah sisi puisi sebenarnya. Bedanya di puisi modern kita yang sebenarnya juga ikut dari konteks barat. Kalau di barat itu ada soneta, quatrain ya, ada mereka juga pakai konsep itu guru Gotro ya. Kalau quatrain itu berarti 4 lare. Kalau itu nah, itu sama, tapi pembacanya tidak menggunakan nada, juga tidak menggunakan Morse. Kalau kakawin kan mirip Morse. Nah, puisi barat ini hanya deklamasi saja. Nah, yang sekarang masuk ke puisi termasuk pahlawan kita Khairil Anwar itu kan puisi-puisi modern itu dengan ekspresi deklamasi ya. Tapi tembang Mojopat kita ini yang merupakan kelanjutan dari tembang tengahan dan tembang-tembang sebelumnya zaman megalitik itu menggunakan sisi seni suara, seni musik, tapi tidak instrumental. Sehingga di kebudayaan Nusantara kita, terutama Jawa itu aslinya antara instrumental dengan seni vokal itu dipisahkan. Sehingga bermocopat, bertembang, berpantun, berkidung itu tanpa perlu alat musik bisa. Ini kan sangat murah ya, sangat gampang, sederhana, tinggal mau mempelajari. Kalau tukang angon itu sambil renggang-renggang ngiup di bawah pohon ngancani kebunnya misalnya, itu bisa nembang, renggang-renggang. Tapi kalau sisi instrumen, gamelan itu kan tidak portable ya, lalu harus melibatkan komunitas karena banyak yang nabuh. Jadi Mojopat ini lebih mudah digerakkan sebenarnya, karena tadi itu sisi puisi ya, sisi pribadi itu melibatkan juga seni musik, yaitu seni vokal, tanpa perlu melibatkan seni instrumental ya begitu. Nah, sendiri ini, bisa ya Mas Romo ya. Sendiri bisa. Ini sebenarnya puisi, tapi kan puisi kan tidak ada. Puisi yang dari kita dari barat ya, yang seperti soneta, Queen Quatrain. Tapi kalau kita dari zaman kuno, termasuk pantun Melayu yang lalu di Surabaya, Jatimuran atau di Banyumas, Parian ya, Parian itu pantun juga dari kata Parian. Ya, Parian itu Pak. Juga sulit itu juga pakai nada gitu. Kan sangat berbeda dengan barat. Nah, kekuatan ini yang mungkin nanti kita bisa gerakkan ya dengan tidak hanya Terah Mangun Negara dan nggak hanya dengan KCB, nanti kita bisa gerakkan semuanya. Nah, nanti apakah sudah ini Romo? Apakah sudah mendapatkan proklamasi dari UNESCO? Dereng. Padahal ini bisa diajukan ini. Nah, itu diajukan ke UNESCO. Sejarahnya kuno terkait dengan mantra lahir batin dan sebagainya, dan tidak hanya seperti puisi,
ini dilakukan, ditembangkan, dinadakan menggunakan Wah, ini di dan UNESCO kan ini nanti harusnya. oh siap nih, siap. Nanti saya direct ikut tim yang naskah akademiknya nanti, insya Allah. Karena bagaimanapun juga UNESCO ini walaupun itu dari luar ya, tapi dia akan mengangkat ya. Kalau ada ini mengangkat dan nanti akan dilestarikan oleh bangsa kita gitu loh. Memang bangsa kita ini memang selalu harus dicambuk. Cambuk Itu dan harus harus mau nggak mau. ada tren luar dulu. Iya, dari luar dulu seperti keris. Itu kan juga dari luar Ya, dulu. Setelah Dari itu tokoh baru itu ya, dari Om The Trace dulu ya. Kalau Om The Trace nggak rawuh Indonesia kan lain ceritanya kan. iya makanya Makanya kita nunggu tokoh Om The Trace itu. Kalau nggak ada Om The Trace, keras kita lain ceritanya. ya. Iya. Seperti Monggo dahulu. Romo, apa coba ditembangkan itu mengenai yang tadi Mas Rio ini tentang tangguh kalau nggak salah nggih. Oh, itu di Centini ya. Oh, Centini. Dicari dulu. Tapi kalau hanya contoh tembang yang kebanyakan ya dari Solo, yaitu Nggih, Widotomo. contoh mawon nggih. Widotomo dari Kanjeng Gusti Mangkunegara sekawan, lalu Kawan. ulang reh dari Sinuwun Pakubono. Nah, jadi yang biasa dikutip itu nanti biasa dikutip di gending-gending juga. Nah, kalau kita lihat gending kuno Bali misalnya, itu antara instrumen sama mebasannya sama ngidung dipisah. Karena memang aslinya begitu. Di kita pun juga dulu begitu antara gending dengan vokal itu dipisah, baru zaman Sultan Agung ya Mataram itu mulai disatukan, sehingga lalu zaman Kasunanan terkenal itu Raden Ngabir Warsito yang memang di daerah Palar ya, dusun Palar, sehingga gendingnya sebut Palaran itu mau coba dimasukkan ke gending Serpok, nanti sebut gending Palaran. Nah, awalnya memang terpisahkan karena memang bisa sendiri-sendiri. Nah, inilah yang menarik dan bisa di UNESCO kan. Misalnya kita ambil contoh Pangkur yang paling terkenal dari terahnya Mas Abdul Latif ya, dari Mangkunegara Sekawan, Medotomo misalnya Pangkur Medotomo, Lingkar Mungkering Ukoro ya. Nah, ada yang disebut gagrak dan ada cengkok nih. Kalau gagrak itu ikut daerah tadi, gagrak Ngayu Jogarta, Purwokerto. Nanti cengkok ada sendiri. Nah, sama-sama pangkur, nanti yang pangkur Lombo yang biasa itu misalnya yang kita pakai pelok ya. Lingkar mingkuring ukara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrehkratarta pagar dining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme ngaji. Nah, ini sama-sama pangkur, tapi itu yang Lombok. Tadi ada pangkur yang agak greget, suronggo greget. Mingkar mingguring ukara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrehkratarta pakar tining ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji. Nah, itu sama-sama pangkur tapi dengan cengkok yang berbeda. Itu nambah lagi
ambience juga yang berbeda. Misalnya sama-sama dandang gulo Lombok yang ikut Slendro misalnya, kita petik yang dari yang Sunan Kalijogo, yang ono kidung, rumangsa yang wengi. Ya. Unem cici ono kidung, rumaksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh. Jim setan tatan purun, paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunaning wong luput keniat temahan tirta maling adoh dan ono ngarah ring mami guna duduk panceno. Nah, sama-sama dandang gulo dan sama Sunan Selendro, tapi ketika pakai cengkok telutur, nah telutur ini artinya sendon ya, sendu, sedih. Nah, saya ada pengalaman tertentu dengan telutur ini. Saya nyengkok telutur di balang tabuh sama guru seni saya, guru gending saya. Orang sendon-sendonan gitu. Loh, latihan aja enggak boleh. Karena memang di Jawa sebenarnya tabu. Suasana sedih itu tabu. Sendon telutur tabu karena diharapkan orang Jawa itu ya lurus saja, harmonis saja gitu. Tidak senada sedih. Tapi kan berbeda dengan di Pasundan. Saudara kita di barat karena mungkin lingkungannya lembah lereng yang ngelangut ya. Itu semua nadanya malah melankolis. Keluarnya di Rebab, keluarnya di Sindenan, keluarnya di Sulingan tuh nada-nada miring, cengkok telutur gitu. Yang malah di Jawa dilarang. Tapi saya akan contohkan ya. Telutur walaupun saya pernah dibalang tabuh sama guru saya, orang telutur-teluturan gitu. itu itu perbedaan lagi ya, pilihan ya, budaya dan pilihan budaya Jawa seperti itu. Masih yang sama gitu Mas Semui. Saya coba ini dulu, cari contekannya yang telutur. Karena ada larangan kok malah saya jadi lupa yang telutur. Atau saya coba sinom. Sinom itu kalau tidak saya ulang reh ya. Sinom itu yang terkenal ulang reh tentang ulang reh apa Widotomo yang tentang yang Senopati, Pandeman Senopati. Nulato laku tomo tumraping wong tanah Jawi. Wong agung ngeksi kondo panembahan Senopati Kapati Amarsudi sudaning hawa lan nafsu binesu tapa brata tanapi ing siang rahatri memangun karyana ya sing sasomo. Nah ini sinom yang Lombo. Nanti ada jenis sinom yang lain, misalnya yang terkenal tuh Logondang, sinom. Jadi cengkok itu banyak sekali. Kitabnya tuh tebal. Termasuk tadi saya mau menuturkan karena ingat memori pernah dibalang tabuh ganden itu ya, tabuh sarung sama guru saya, malah jadi hilang tutur saya. Mungkin bisa diseling dulu pertanyaan atau pengalaman atau teman. Atau ada yang kerso nembang juga karena suara saya jelek. Mungkin ada yang lebih bagus dari saya. Mungkin Mas Sarwi kali ini. Pak Sarwi itu biasa nembang tuh Pak Sarwi itu, Mas Tony. Pak Sarwi. Mas Sarwi. Aku ki amatiran. Baik, ya ora apa-apa. Pak Sarwi meregengkan sobat budaya kan tempat untuk
beredukasi kok ini. Monggo. Suluke serem suluke serem. Hah? Pak. Kalau Monggo, saya Mas Arwi. sebenarnya tanpa guru. Oh, bagus no. On cam Mas Arwi, tolong on cam Mas Arwi. On Hah? cam. On cam dong, kamera. Ye. Tahu saya bligung. Nggih. Apalagi kalau saya yang nembang. Oh, semua pada bubar. Ya, Tapi memang betul ya Romo ya. Memang kebanyakan orang-orang Jawa itu tidak mau yang apa ya, susah-susah, sedih gitu ya. Maunya yang datar, semua diterima dengan baik gitu ya. Dibalang tabuh. Sampai hilang hafalan saya tutur. Sirek di sini memang kita Jawa itu disirek untuk memang harus harmoni ya, Nek. Harus datar ya. Ya sedih ya tidak Iso sedih. nrimo lah. Sedih ya sedih tapi orang Senang ya aja lah. Senang ya tidak bunga gitu. Nah itu tadi saya mau kembangkan telutur Pak. Lewat memori di balang tabuh malah hilang itu. Monggo Mas Arwi, monggo. Silakan. wah ya itu kalau saya itu sempat bukan belajar waktu itu eh, kalau tadi Kidung Rumeksa ing Wengi itu kan sudah banyak dikaji bahkan menjadi area disertasi mistik Sunan Kalijogo dan seterusnya gitu seperti Kidung Rumeksa ing Wengi gitu. Tapi saya pernah menanyakan langsung ke almarhum Profesor Agus Sunyoto itu bahwa karena kalau saya itu sebetulnya malah justru pertama dari teksnya, yang kedua dari artinya. Nah, saya menanyakan ke beliau waktu itu bahwa tembang atau kidung yang sudah dimaknai sebagai doa itu menurut beliau itu sudah tidak membutuhkan lagi pemaknaan. Nah, waktu ada acara di kantor pusat PBNU, saya ngidung lengkap kidungnya Sunan Bonang, yaitu kidung Pangeran. Nah, waktu itu saya menanyakan artinya, karena saya dapat teks itu adalah dari bukunya beliau, itu sama almarhum Profesor Agus Sunyoto itu saya cuman dinengke, cuman didiemin gitu saja, terus beliau itu hanya nunjuk pakai jarinya itu nunjuk ke jidat sama ke dada gitu 3 kali. Wah ya sudah, kalau sudah kayak gitu ini kebetulan saya bawa bukunya mau minta tanda tangannya saja gitu. Enggak berapa lama beliau wafat gitu. Ya, itu salah satu guru saya juga Kiai Agus Nyoto Suwargi ini. Mantan Iya. ketua Lesbumi PBNU. Kebetulan saya juga ya saya murid di Lesbuminya beliau. Ya. Nah, tadi seperti misalnya yang saya favorit itu tadi yang ditembang ke Romo Doni tadi, yaitu Panembahan Senopati itu. Nulodo laku utama tumraping wong tanah Jawi, priyagung ing ngeksi gondo, Panembahan Senopati, Kepati Amarsudi
sudaning hawa lan nepsu pinesu tapa brata tanebihing siang ratri mangun karyana tiasing sasomo. Oh. Nah, ini saya nggak cuman belajar sendiri saja, jadi tanpa guru, nggak pernah ikut komunitas, jadi ya sebetulnya saya mau ikut komentar itu Mas Tony rada ewuh pekewuh saya itu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Arwi. Ya, bagus itu. Memang kalau saya hayati ya, sebetulnya tidak hanya apa ya notasinya, tetapi makna dari liriknya itu juga memang kita perlu berbangga ya. Pujangga-pujangga kita dulu itu memang ya hebat. Hebat untuk diterjemahkan satu persatu, dan itu merupakan satu apa ya pitutur luhur ya, pituduh ya. Ya, saya kira sangat bagus. Terima kasih Mas Arwi. Monggo sekarang sinten Mas Sugeng. Pripun Mas Sugeng? Monggo Mas Sugeng. Nuwun Bapak. Kula namung badhe Monggo. Nalika awit-awit riyen enten nyanyian wau sampun dinyanyike kalih Rama Doni ingkang setunggal niku pomo kaki padha dipun eling mring pitutur ingon sira uga satriya arane kudu tansah jatmika ing budi ruruh tanpa wasis samubarangipun niku termasuk mocopat napa ngoten sing kula No micil. Cepat micil. niku mijil. Nggih, mocopat micil. Termasuk mijil ininya jenisnya. Kan Terus Romo Doni, saya pernah beberapa kali itu diskusi sama orang Bali itu kok ada yang namanya pupuh jerum ini apa dia? Saya nggak ngerti saya. Injih menika bagian dari tembang tengahan, kidung tuh banyak sekali. Oh, Nah, makanya di Bali tidak paham mocopat karena kan gubahan Jawa zaman baru. Tapi di sana banyak sekali tembang tengahan kidung yang memang masih dibasan, istilahnya mebasan. Nah, sedangkan di kita malah jarang ngangkat tembang tengah dan tembang gede, itu hanya muncul kalau ya sedihnya memang hanya muncul kalau di acara keraton keluar tari sakral atau keluar gending sakral yang bawahnya memang harus tembang tengahan atau tembang gede itu baru keluar. Nah, yang masih di kita tuh ada beberapa tembang tengahan yang dipinjam seakan-akan mocopat tadi, misalnya gambuh, pegatruh itu sebenarnya bagian dari tembang tengahan. Lalu ada balabak, wirangrong, giriso. Nah itu kalau tidak dipinjam ke istilahnya disusun bersama mocopat juga mungkin orang sudah lupa. Walaupun catatannya ada. Nah, memang PR kita juga tidak hanya mocopat, kita juga harus mengenali tembang tengahan, tembang gede, karena untuk ngobrol ke orang Bali, saudara kita di Bali pakai tembang tengahan gitu. Kalau ke Sasak, mereka ada tembang mocopat di Sasak karena mereka murid Sunan Giri, jadi ada tembang mocopat juga kalau di Sasak. Iya, betul. Jadi terlepas dari itu, saya tertarik juga loh. Dia ada tentang pamor keris ada. Ganggeng Kanyut apa tentang apa bagus juga itu. Artinya teksnya itu sudah menyangkut masalah-masalah yang sifatnya kebatinan. Monggo, saya kira
siapa lagi sobat-sobat kita yang pengen menambahkan atau bertanya ke Romo Doni? Romo, matur nuwun. Ya, ini ilmu baru atau tahu baru untuk saya. Saya pikir mau copat atau apa itu apa seperti daftar lagu kalau di dunia modern, daftar lagu dari keraton begitu. Ternyata itu ya dari dulunya sudah menjadi pakem kalau misalnya lagu asmara pakemnya ini, lagu Yeah. anak muda pakemnya itu yang saya sekarang menjadi tercerahkan dan ya makanya hanya tadi tahunya hanya Sigromilir itu sejarah Sunan siapa tadi ya lupa saya tapi ya itu begitu input dari saya Romo. Pikir Pajang tuh. Matur nuwun Romo Doni Jadi memang belajar. dan kita semua bisa ngubah tembang mocopat sendiri karena tinggal ikut ini kok guru gotro, guru wilangan, guru swara kita bisa Ya, sendiri. bisa sendiri ya. Bahkan bisa bahasa Indonesia juga boleh sebenarnya. Asal karena itu kan konstelasi Iya. mic-nya itu sebenarnya. Pakemnya itu algoritma binarinya kan di situ yang kalau di Papua Tiongkok itu trigonal itu kan gitu. Oh iya. Oh itu berarti seperti musik klasik Eropa, moderato, allegretto, seperti itu. Tapi kalau itu kan lebih ke irama Kalau ini lebih mirip seperti soneta, quatrain seperti itu. Seperti lalu gabungan kalau quatrain dan soneta kan lebih ke jumlah larik. Kalau di barat lalu ada sendiri ode, lalu ada apa. Nah, itu kalau di mocopat semua digabung. Terus ditambah juga nada musik kan, ada nada musik. Kalau di barat ternyata bisa nyanyi sendiri, puisi-puisi bertema ini sendiri, lalu irama itu sendiri, puisi yang deklamasi sendiri. Nah, di mocopat itu sudah terang. Ada sisi batinnya, ada sisi saya, ada sisi algoritma semesta itu yang arahnya ke mantra. Makna-makna itu kan doa juga itu. Yes, mantap, matur nuwun Romo Doni. Nah, itu untuk bisa mengakses itu bisa ditemukan di mana? Apakah cukup di Google atau di YouTube begitu atau kalau di YouTube beli CD di YouTube banyak tutorial kalau ingin sinau nadanya Tapi kalau naskahnya bisa download PDF. Oh, ini. Download PDF naskah. Yang agak lengkap itu ini situs layang Komitir. Oh, saya catat ya Romo Doni Komitir. Itu ada di Google ada situs website namanya Alang-alang Komitir kalau tidak salah Alang-alang Komitir. Alang-alang Komitir. Nah, berarti itu alang-alangnya ubah gitu nggih. Boten itu nama website untuk kita download naskah-naskah PDF tadi itu yang isinya tembang-tembang. Download ulang re, ulang sunu, itu bisa di-download di Alang-alang Komitir itu PDF-nya. Wonten anunya Romo Doni. Dalam? Wonten terjemahannya mboten. Wah, saya yang menarik itu kalau ada terjemahannya itu. Kalau terjemahan Alang-alang Komitir belum. Kalau terjemahan banyak yang sudah dikaji di kampus, misalnya isi Solo, atau ada. Nanti ini ada misalnya ada yang sudah bahas Wedotomo, ada yang sudah bahas kan, antropologi UGM atau sastra Jawa UI, sastra Jawa UGM, ada juga adik kelas saya, kakak kelas saya di kampus juga ada yang menarik itu. Menarik. Maknanya yang menarik. Ya karena pujangga kita sudah diakui dunia kayak Gusti Mangkunegoro itu sudah tercatat sebagai di daftar list filsuf, bahkan tidak hanya pujangga tapi juga dianggap sebagai filsuf. Lalu Raden Ngabei Warsito itu juga orang asing, dunia sastra global sudah mengakui. Terakhir DPR Malaysia itu
Kalau mau pidato tidak hanya ngangkat keris, tapi juga ngutip tembang-tembang Jawa, ngutip tembangnya Raden Ngabei Warsito, padahal di rapat DPR Malaysia misalnya. Waduh, itu Nggih. Indonesia Indonesia mah lupa. parah. nanti diklaim itu nanti seperti batik. Indonesia parah. Mas Tony Mana, itu Mas? loh, mengenai kerja seorang empu itu eh, ada 10 langkah yang ada di Serat Centini itu. Itu salah Nggih. satunya ada Sepuh Dilat yang dulu pernah diperagakan oleh Mas Tony itu. Nggih, Sepuh Itu Jilat. ternyata Nggih. ada tapi kerja seorang empu itu ternyata hanya cukup di apa namanya gambarkan dengan 10 langkah. Dari Cine Kang Kinaryo Supit Oh, nggih, nggih. Panimbale namung kepeliro aparon dengkule wae peepek girindanipun jempoliro kinaryo kikir ububan medal grono recubane itu kukune penacaliro sepuhipun banyu lidah ingkang putih wong kalih datan dahar. Nah, itu ternyata mirip dengan apa namanya mitologi pada waktu Sunan Kalijogo minta dibuatkan keris oleh Ki Supo, Empu Supo, hanya nggih. cuma dikasih satu bahan besi sebesar Sa- keluntu. Nah, Waktu itu kan waktu itu kan cuma biji Kondo asem. katanya kowe iki anu apa empu sekti yo jaluki tulung ra iso. Makanya terus beliau masuk ke hutan yaitu tadi. Jadi tempanya itu kalau kita dangdeng pakai apa namanya panjak segala gitu dia cuma dipencet-pencet gitu loh. Sendiri Terus ya. terus Nah itu apa namanya eh untuk bikin looknya itu ya cukup pakai dengkul, terus pakai kuku itu penacal liro, itu penacal itu kan apa alat tatah gitu loh. ya. Ya Terus ya. sepuh jilatnya di kata-kata apa itu? Ya tadi itu Itu yang mana? sepuhipun Oh banyu iya, iya. lidah Oh, banyu ingkang lidah ya. Nggih, nggih. putih. Oh, nggih, 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 nggih. Nah, tapi ternyata Berarti diasahnya wong kalih nggih, datan dahar. Jadi itu saya pernah ke istrinya almarhum Mbah Jiwo. Itu kalau nggih. beliau mau babar keris, itu kan saya nggak sempat melayat waktu beliau wafat. Itu Ya. katanya beliau itu ternyata sebelum membuat keris itu bisa sebulan penuh jalan terus gitu, mampir hanya untuk mampir ke musola, terus minum air putih paling gitu, sebelum masuk ke Besalen. Itu yang bilang Oh, adalah bujiwonya gitu loh. Bujiwo, ya, ya. Nah, terus Ya. Empu Jeno juga seperti itu, di Ngentau-ngentau juga gitu. Ya. Oh, gitu Bahkan ya. ya bahkan pada waktu misalnya
baru kerja di Besalen, ada kedatangan tamu, tamunya salah satunya perempuan, beliau ternyata ada libido, itu kerjanya itu langsung Berhentikan. berhentikan dan diulangi dari awal lagi. Oh, iya, 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 iya. Nah, itu saksinya adalah teman saya ada anak geologi UPN Jogja itu yang pernah menyaksikan langsung. Loh, kenapa kok harus diulang? Aku dirusak iki gawe lagi babar keris kedatangan tamu, aku dewe wong lanang ya gitu loh. Iya. Bagus ya. Berarti zaman Sunan Kalijogo sudah kenal jamasan dalam sastra jendro itu. Loh, iya. Iya kan? Tapi Pakai juga sepuh jilat. ada kritik juga kepada misalnya di Ya. salah satu serat Wedotomo itu kritik ini penafsiran saya ya, itu Mangkunegoro keempat itu mau mengkritik kepada para fundamentalis itu loh. Iya. Durung becus kesusu Iya. kaselak becus amak nani rapal koyo sayit weton Mesir pendak angendak gunaning jalmo. Itu ada di salah satu dari 100 Ya. pupuh di Wedotomo. Makasih. Iya. Jadi apa yang dibicarakan Mas Arwi ini memang cukup bermakna ya. Ada orang yang suka moco-moco mantra, wah kemelinti, gitu. Ya, Sudah itu dikritik sama Mangkunegoro 4 ini ya. ya itu di Wedotomo itu. Widotomo ya. Jadi Iya. pendak angendak gunaning jalmo gitu loh. Nah itu, iya. Ya, memang saya kira memang pujangga-pujangga zaman dulu itu memang kalau menulis sesuatu itu maknanya betul-betul hebat itu. Dan Ya. kita bisa multi tafsir memang bisa, tapi arahnya tetap sama gitu loh. Yang saya senangnya di situ. Kan misalnya kayak keris ya. Keris itu kadang-kadang maksud dari lo aja multi tafsir gitu loh. Dan itu masih bebas gitu. Tapi kalau pujangga-pujangga dulu multi tafsir memang, tapi masih tetap ada semacam arah yang tepat sama gitu. Nah, itu saya kira begitu. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Barangkali kalau memang enggak ya kita putus, kita tutup karena cukup lama udah dan pemaparannya cukup berat ya. Jadi bagi orang-orang yang teman-teman kita sobat-sobat budaya yang kurang menguasai bahasa Jawa ya kayaknya agak sulit untuk mengerti ini Mas Ramadhani. Di balang tabuh aja orang nggak ngerti kok. Balang tabuh itu kan sebetulnya dilempar itu loh pukulan gamelan itu toh. Ganden tabuh saron. Pukulan gamelan dilemparkan gitu loh karena tidak setuju dengan cara-cara itu. Ya, dengan tutur padahal harus dipelajari, kalau tidak dilatih kapan bisanya. Memang ini Latihan memang aja perlu. dihindari. Perlu memang pendalaman. Saya tertarik sekali dengan penerjemahan itu kidung-kidung ya mau cepat yang ada itu. Filologi kita kebetulan kan kawan-kawan saya S1 saya kan filologi naskah kuno, S2 saya yang sejarah. Nah, filologi kita ini sebenarnya ya masih banyak PR ya, karena naskah banyak di Perpustakaan Nasional, di UI juga ada, di Sono Budoyo, di Radio Pustaka, Resopus dan lain sebagainya. Tapi untuk penerjemahan, analisis dan sebagainya memang belum banyak ya, karena tadi peminatnya yang melakukan, lalu bagaimana untuk ditransmisikan, media apa untuk sosialisasi, apakah dianimasikan ke anak muda, kan nanti kita ada kesenjangan transmisi dengan anak muda ini, PR juga ini gitu. Sudah naskahnya belum banyak diolah, apalagi naskah Bali. Kan penafsiran Bali beda tentang lo itu. Lalu di Bali tidak hanya lontar tentang keris umum,
ketika pandai Iya. membuat keris itu juga melahirkan lontar. Jadi ada lontar yang mengiringi kelahiran keris itu. Iya. Itu sebenarnya. Jadi Terus. keris pusaka yang di keluarga-keluarga di Bali baik dari berjenjang warna itu ya, kasta itu ya, berjenjang ke apa strata sosial itu, masing-masing kerisnya, pusakanya itu ada rontalnya sendiri-sendiri. Ada Iya. naskahnya, ini namanya Ki siapa, doanya bagaimana, upokoronya lahirnya pas tumpak landep bagaimana, lalu Pasupati pas untuk Yoni batinnya bagaimana, itu ada penyertanya masing-masing pusaka, Betul. seperti sertifikat yang Taman Museum Pusaka Taman mengeluarkan kan sertifikat ya, atau Iya. sertifikat ketika empu meninting keris itu, Yoso keris kan ada sertifikatnya. Tapi ini kalau di Bali malah tidak hanya sertifikat, tapi satu naskah itu yang mengiringi pusaka kalau di Bali. Dan dalam bentuk tembang tengahan ya, dalam bentuk kidung. Iya. Ini memang kita memang agak ya sangat apa ya, dari kementerian sendiri itu menterinya nggak ngerti budaya Jawa, termasuk dirjennya nggak ngerti. Jadi tidak ada satu pemikiran bagaimana ada pendanaan misalnya. Ini kan membutuhkan dana juga, Romo. Iya, Lalu membutuhkan sangat dana. Iya, riset itu kita nggak ini. Termasuk di perkerisan sendiri itu nggak pernah dijamah sama pemerintah. Nggak pernah dijamah. Jadi kurang lah saya bilang. Ini nanti makanya saya bersama beberapa teman-teman itu menginginkan adanya Menteri Kebudayaan tersendiri lah. Dan Menteri Kebudayaan kalau bisa ya orang Jawa atau orang Bali gitu loh. Itu. Jadi kan bisa lebih ini. Karena ini betul-betul loh. Ini sebetulnya masalah revolusi mental itu kan nggak berhasil. Ya, Mas karena Tony ini kayak kan. ini. Mas Tony seperti Raja Ya, Kolo Cokro itu. nggih. Nah, Raja Kolo Cokro itu ini saya akhirnya apa namanya ya rodo pemanaan rodo dugal gitu ya. Itu kan Yomorojo, Joromoyo gitu. Nggih, Itu itu bahasa ternyata apa itu? gini, ya. Itu Itu kan bahasa apa? ya itu justru karena saya itu mencoba mencari arti-artinya itu nggak ketemu, saya coba ternyata terus menafsirkan sendiri. Yomorojo itu Oh. Yomarojo. Marojo itu nek sok kita itu lagi berhadapan dengan orang yang seolah-olah bersikap seperti rojo, gitu loh. Oh, Yomarojo. enggak. Itu Ada itu. Itu ada. ada itu Itu kan itu gini Mas itu Arwi. Mas itu ada Arwi. yang baku, ada yang Itu baku seperti itu. betul. Itu kalau memang interpretasi sendiri sih mungkin oke. Itu saya pernah menanyakan, itu semua filolog juga nggak berani ngomong karena apa? Kata Yomorojo itu harus ada tulisannya. Kalau ada tulisannya aksoronya dia baru tahu, oh ini Pali, oh ini Ya, Palawa, oh ini apa, gitu. Nah artinya juga ada itu Yomorojo itu dari Tibet itu kelompok Buddhis Gelungpa namanya, itu ada sudah, artinya ada semua, ada dan ya, hampir sama dengan yang diinterpretasikan oleh orang-orang di sini. Gitu. ya, Itu ya. Kolo Cokro ya, Kolo Cokro. Dan Kolo Cokro itu nggak 8 loh, 12. Tuh, yang betul itu 12. Jadi Ya, ada ya. Tenggara dan sebagainya itu. Di tengah-tengahnya itu Hmm. ada. Hmm. Makanya banyak yang salah kok di YouTube apa. Waduh, aku bilang ini piye. Tapi ya sudah lah, memang sudah berjalan begitu. Gila. Mungkin Romo Doni bisa menjelaskan. Yomorojo itu bahasa apa? Dari kata kalimat apa kan susah. Kalau nggak tahu tulisannya ya Romo ya. Kalau saya kok lebih yakin itu asli kita. Karena yang menjadikan Tibet itu gurunya juga dari kita.
Oh, betul, Betul. memang Karena betul mereka artinya mengakui Dharma Kirti itu guru mereka dari kita. betul. Itu kan Bisu Ya. Atisa membawa itu ke Tibet, Gelungpa. Itu Aja. betul. Tetapi Bisa jadi tidak malah sekomplit, bahasa kita. tapi tidak sekomplit yang sekarang ada, gitu loh. Tidak sekomplit itu. Lah komplitnya itu justru dari aliran Gelungpa ini, Buddhis tapi ini Buddhis ya. Gitu. Bisu Atisa Dharma Kirti nih bener. Yang menjadi guru orang Nepal Tibet itu dari kita Dharma Kirti. Dan mereka cuman masalahnya huruf apa dan bahasa apa ini yang saya teka-teki gitu loh. Karena saya tanya dengan beberapa filolog itu kalau ada tulisannya, urek-ureknya itu loh, aksoronya itu baru bisa dibaca dia. Dia baru bisa ngerti gitu loh. Oh, ini hurufnya ini huruf. Nah, kita kan nggak pernah ketemu huruf itu. Ketemunya Jawa, tulisan Jawa itu. Yomoro, tulisan Wonosoroko. Lah itu. Jadi ya inilah makanya. Oke lah, saya kira waktu udah cukup ini ya. Ada nggak kira-kira sobat-sobat budaya yang masih pengen menambahkan atau bertanya? Silakan. Atau kita tutup ya malam ini ya. Sudah cukup. Siap. Cukup panjang nih. Oke. Sobat-sobat budaya semuanya, ini sangat menarik sekali apa yang dijelaskan Ramadan ini, termasuk menambah wawasan, juga menambah wawasan untuk diri saya juga ya. Jadi saya kira mungkin nanti harus dilanjutkan lagi nih Ramadan ini. Nggak cuma sekian ini, harus ada lagi nanti. Gitu ya. Saya kira acara ini saya tutup dengan salam budaya, rahayu, Rahayu. Ayu. Sampai jumpa lagi. Yeah.